Ya, jumpa lagi di channel YouTube Anom Gusti, channel YouTube official yang menyajikan, mengulas, mengulik kasus-kasus hukum, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Ya, untuk program kali ini saya membahas mengenai dasar-dasar ilmu hukum selama 30 hari. Ya, jadi 30 hari belajar ilmu hukum. Dan sekarang sudah masuk hari ke-7. Ya, semoga saya tetap konsisten memberikan materi dan edukasi bagi teman-teman semua. Ya, ada yang berbeda pada video ketujuh kali ini. Saya menggunakan jersey AC Milan ya. Kalau biasanya saya rapi, tampilan dengan kemeja. Sekarang saya menggunakan kaos yang berbeda, yaitu kaos AC Milan. Baik, kita akan mulai. Kemarin di materi ke-6, kita sudah belajar mengenai subjek hukum ya. Sekarang di hari ke-7, saya akan menjelaskan mengenai lawannya subjek hukum, yaitu objek hukum. Ya, kalau kemarin subjek itu pelaku ya, itu bisa manusia, bisa badan hukum. Tentu saja sebagai manusia dan sebagai badan hukum, kita memiliki hak dan kewajiban kita yang diatur dalam undang-undang ataupun peraturan-peraturan lainnya. Nah, sekarang kita membahas mengenai objek hukumnya gitu ya. Jadi ada subjek, ada objek ya. Jadi supaya berimbang ya. Ya, baik kita akan mulai seperti biasa. Saya akan menggunakan bahan slide untuk menggunakan teman-teman semua untuk menyerap materi dari saya gitu. Oke, hari ke-7 kita akan belajar objek hukum. Objek itu artinya suatu ininya ya, suatu objek. Ya, kita akan bahas sama-sama objek itu apa. Ya, baik. Nah, objek hukum itu apa? Jadi segala sesuatu yang dapat menjadi hak ataupun kewajiban yang bisa berwujud maupun tidak berwujud. Oke? Nah, jadi bentuknya objek hukum ini bisa dalam bentuk wujud ataupun tidak dalam bentuk tidak berwujud. Tetapi objek hukum ini tentu saja seperti subjek hukum kemarin memiliki hak dan kewajiban yang berimbang gitu ya. Nah, contohnya ya, ini kita akan bahas benda berwujud dalam hukum itu contohnya misalkan itu ada tanah, ada rumah, ada kendaraan, ya ada ya pokoknya benda-benda yang tangible, yang bisa diraba, yang bisa dilihat wujudnya dan bisa dipegang gitu ya. Contohnya tanah, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh objek hukum yang berwujud. Nah, benda tidak berwujud itu contohnya hak cipta, hak paten, dan hak merek. Ya, ini tidak berwujud, tapi istilahnya itu intangible ya. Jadi sesuatu benda tidak berwujud juga bisa menjadi objek hukum asalkan dia memiliki hak dan kewajiban dari suatu perjanjian gitu ya. Nah, kalau kemarin kita subjek hukum itu biasanya termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan atau undang-undang ya. Biasanya kalau objek hukum ini terdapat pada suatu perjanjian antar dua pihak ya. Pihak ke satu maupun pihak kedua sebagai subjek hukum. Dan biasanya perjanjian ini dibuat eh, dalam bentuk akte, misalkan akte tanah atau surat perjanjian jual beli rumah, jual beli kendaraan dan lain sebagainya. Perjanjian eh, hak cipta seseorang itu dalam suatu dokumen yang sifatnya resmi dan diakui oleh negara begitu ya. Jadi seperti itu teman-teman semua. Oke, jadi berbeda dengan objek hukum lebih sifatnya eh, pasif ya, pasif gitu. Nah, contohnya ya, ini tadi kita akan bahas. Contohnya objek hukum itu jual beli rumah, misalkan. Dan ketika jual beli rumah yang menjadi objek hukum itu adalah si rumahnya atau si benda berwujudnya. Contoh selanjutnya yang kedua adalah hak paten atas teknologi. Misalkan eh, teknologi robot yang dibuat oleh seseorang itu didaftarkan hak patennya. Nah, hak paten ini menjadi objek hukum dari si pelaku atau dari si subjek hukum itu. Nah, contoh lain misalkan ada perjanjian utang piutang gitu ya. Yang jadi objek ini adalah kewajiban si pihak yang membayar kepada pihak yang memiliki piutang ya gitu. Jadi gitu ya teman-teman semuanya. Jadi
Ketika teman-teman sudah memahami subjek hukum, sudah memahami objek hukum, ya teman-teman bisa lebih mendalam lagi ya dalam menyusun atau memahami hukum, terutama membaca perundang-undangan ya. Jadi dalam perundang-undangan itu ada subjek hukumnya, ada objek hukumnya, ada hak dan kewajiban yang tertera atau tercantum dalam suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan gitu ya. Jadi simpel saja untuk video belajar kita kali ini ya karena memang seharusnya ini dalam satu video ya. Nah, karena takutnya terlalu lama durasinya, makanya saya pisah satu subjek hukum, satu objek hukum. Yang tentu saja kalau teman-teman bingung atau ada kesulitan memahami, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Saya juga akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Dan tentu saja jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kalau teman-teman merasa video ini bisa mengedukasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik. Ya, mungkin itu saja teman-teman ya tidak banyak dan tidak lama pada hari ini karena ini hari Minggu, harinya weekend. Teman-teman juga akan mempersiapkan diri besok di hari Senin ya, I like Monday gitu ya. Eh, Semoga di hari Senin teman-teman bisa lebih refresh lagi karena sudah weekend atau hari liburnya cukup panjang di Jumat, Sabtu, Minggu ya, 3 hari libur. Seninnya semoga lebih fresh dalam menjalani hari-hari teman-teman semua. Baik, itu saja dari saya sekian. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Besok video ke-8 belajar ilmu hukum. Sekian dari saya. Selamat malam untuk teman-teman semua. Salam sehat.